Jatuhnya Ponakan. ponakan Ponakan kandung. ponakan kandung Iya. Ibu Fat. Ibu Fat. Ibu Fat itu dulu jahitnya Ya, kata ya pakai pakai tangan. tangan, Ya, jari jemari. ya. Padahal itu yang di Simpang 5 Simpang 5 yang pakai ini, Ah, pakai mesin kan? Ibu Fat dulu diajarkan oleh neneknya merenda. Apa itu ya? Merenda tuh merenda. Merenda, Merendo. merendo. Ah. Nah itu yang saya mau tanya ya. Ada kan ceritanya katanya pernah pacaran di Pantai Panjang. Oh, itu nggak ada itu. Soalnya ada tulisan gitu ya. Nah itu kadang-kadang itulah, kadang-kadang harus diluruskan sampai apa yang dikatakan Bung Beni tadi, plat kor dan semuanya. Bukan kata saya. Oke, Saya banyak dengar orang Nah, ngomong itu. apa ini kan Nah, katanya. itu. Padahal saya mikir juga karena dia minus informasi. minus informasi. Ya, minus informasi. Dan itu ada sih, ayah juga kenal. Ayo tahu lah. Yang ngomong itu. Banyak, saya juga dengar itu. Iya. Saya juga dengar. Harus diluruskan itu. Nggak ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Bengkolen Times Podcast Time. Waktunya kita podcast. Dan kali ini bahasan kita soal sejarah. Dan saya bersama ayahanda, saya manggilnya Ayah Gopur. Nah, beliau ini keluarga, jatuhnya ponakan Ponakan kandung. ponakan kandung Iya. Ibu Fat. Ibu Fat. Jadi, cerita dikit ya. Ayah ini ponakan, berarti kakaknya atau orang tuanya ayah, kakaknya Ibu Fat atau adiknya? Jadi nenek saya, orang tuanya ibunya bapak saya Hmm. dengan bapaknya Fatmawati itu dua beradik kandung. Oh, dua beradik kandung. Iya, bapaknya Fatmawati itu nomor 2, nenek saya itu nomor 4. Nomor 4. Oh, sepupuan jadinya Ya, ini. jadi antara Fatmawati dengan siapa? Dengan ayah saya itu satu nenek atau Satu nenek, sepupuan. Terus saya ponakan. Ponakan. Iya. Ayah berapa berkeluarga ya? Kakak beradik? Saya. Ah, Saya berkeluarga sekitar 8 orang. 8 orang. Iya. Oh. Saya anak nomor 2. Nomor 2. Iya. Oke. Kalau ini Ibu Fat tuh yang ini ya, Pak Guntur ya. Megawati. 5 dia. 5 dia ya. Ya, Oh. Guntur, Mega, Rahma, Rahma. Sukma dan Guntur. Guru. Oh gitu. Guru yang paling bungsu. Bungsu ya. Iya. Tapi kita nggak bicara silsilah atau Iya, siap. siapa keluarga. Yang kita bahas soal Ini yang paling penting. ini yang paling penting. Soal sejarah. Sejarah itu kan yang namanya sejarah kan yang dulunya ya. Iya. Yang lebih tahu dulunya. Iya. Tapi Iya. ini saya sempat waktu sama ayah Di BSI ya. di BLC ya. Saya baru tahu saya ada versi lain bahwa Ibu Fat itu dulu jahitnya Iya. kata ya pakai tangan. tangan, Iya. jari jemari. Iya. Padahal itu yang di Simpang 5 Simpang 5 yang pakai ini, pakai mesin kan? Pakai mesin. Harusnya jadi saya mikir kan itu harus patungnya salah tuh berarti kalau Nah, pakai jari jemari gitu kan. Ya, Harus salah sih enggak. salah enggak? Cuma memang ada foto yang lain. Ha-ha. Dia pernah juga menjahit merah putih. Apakah pengganti merah putih yang sudah usang dijahit gitu. dengan ukuran yang standar di Istana Negara. Oh, beliau yang jahitnya. Nah, mungkin dia menjahit pada saat itu dia menjahit itu. Yang itu. Tapi yang bendera yang Bendera waktu yang kemerdekaan Timur 17 pada Agustus itu 1945 itu sesudah peristiwa Rengas Dengklok. sesudah Rengas Dengklok. Ya, ada peristiwa Rengas Dengklok itu pertemuan antara Bung Karno dengan tokoh-tokoh muda revolusioner yang dipimpin oleh Pak Sultan Syahrir, Pak Sukarni dan beberapa orang pemuda revolusioner yang menginginkan Pak Bung Karno itu harus memproklamirkan Indonesia ini
pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan ya, ini menurut cerita sejarah, sedangkan Bung Karno dengan Bung Hatta itu sudah sepakat dengan komandan Jepang pada saat itu tanggal 24 kalau tidak salah. 24 Agustus. Tapi pemuda-pemuda ini yang revolusioner ini menginginkan tanggal 17 itulah. Ya. Pasca bom Hiroshima. Jadi ini sangat penting loh. Ya. Antara 17 dengan 24 itu sangat penting. Jadi sudah dibuka oleh Pak Mahfud kalau nggak dalam podcastnya atau di dalam video YouTube-nya, bahwa pada saat itu cuma Indonesia lah yang menjadi salah satu negara yang satu-satunya negara yang berjuang untuk memerdekakan, bukan mengusir penjajah. Ya, bukan diberi. Kalau saya mengutip yang ayah sebut tadi dari Pak Mahfud. Saya lihat juga itu video. Nah itu. Bahkan tadi pagi masih keluar itu. Iya, masih keluar. Saya masih lihat itu sejarah loh, yang harus gitu. kita ketahui. Bahwa negara-negara lain kayak India, Malaysia, jajahannya Inggris itu dikasih hadiah. Seperti kita tanggal 24 kemarin. Ya. Kalau kita pemuda revolusioner ini tidak kekeh untuk memproklamirkan tanggal 17. Ya. Artinya 24 yang dikasih hadiah. Ya. Yang 17 kita penjajah pergi dari sini. Kita malah mengusir. Tidak dihadiahi kemerdekaan. Dan apa yang dikatakan Pak Mahfud di dalam YouTube-nya itu memang benar. Ya. Bahwa apabila ini tidak terlaksana, maka ada konvensi Wina. Nah, ini akan kembalikan lagi pada Belanda. Penjajahan sebelumnya. Kalau itu dibiarkan. Ya. Maka itu sesudah Jepang kalah, kita sudah merdeka, Belanda kan masuk lagi, mendompleng daripada pasukan perdamaian PBB. Harusnya kan Inggris kan, nah Belanda yang masuk. Artinya apa? Mereka ingin menjajah kembali, benar terjadi kan? Ada kelas pertama, ada kelas 2, sampai tahun 50-an. Baru mereka menyerahkan itu sampai tahun 62, menyerahkan Irian Jaya, Irian Barat pada itu kepada pangkuan kita. Dan itu baru diakui Belanda setelah masuk baru-baru ini zaman milenial ya. Tahun 2020 berapa tuh? Udah 50 tahun. 50 tahun lebih ya. Bayangin. Baru diakui. Baru dia mau mengakui dan dia minta maaf. Nah itu ini kan rentetan ini benar-benar heroik itu istilahnya. Ini belum kita masuk ke merah putih loh. Baru heroik kan ini dari pemuda-pemuda kita pada saat itu. Dan kita patut berbangga karena satu-satunya negara yang berhasil di dunia ini yang berhasil mengusir penjajah. Bukan hadiah dari penjajah. Nah itu. Ini bukan harus banyak yang tahu, ini bukan tidak banyak yang tidak tahu. Ya mungkin melihat TikToknya film Korea, orang-orang sekarang itu nggak tahu ya dulu. Ya itu ya operator, kamu lihat TikTok, lihat YouTube, apa? Ada video sejarah. Nah itu. Nyindir aja sih Mami. Dan peristiwa Rengas Dengklok ini tidak masuk di dalam pelajaran di bangku sekolah. Nggak ada. Nggak pernah kan dengar di bangku sekolah. Perjalanan keluarga negaraan dulu istilah. Kami dulu sipik. Keluarga negara enggak tuh kalau zaman situ mungkin PKN ya. Zaman saya tuh PMP dulu. PMP. Nggak ada kan? PPKN itu nggak ada masuk Rengas Dengklok. Padahal disitulah starting pointnya Indonesia merdeka. Di situ starting point. Mulai bergerak di situ itulah kemerdekaan kita. Nah ini ya balik ke tema kita. Sekarang. Waktu ayah ngomong di dialog kemarin itu, saya sempat ini, saya tahunya selama ini Bu Fatmawati itu benderanya dijahit ketika malah saya sejarahnya itu agak jauh. Tadi saya baca literasi, ternyata bendera yang dikibarkan ketika 17 Agustus itu dibuat udah setahun lebih. Yang saya tahu dulu mungkin saya kurang baca Pak Denny, yang sepemahaman saya waktu Bu Fat itu bikin bendera itu
nggak lama sebelum beberapa jam sebelum proklamasi. Betul. Apa benar itu? Kalau menurut cerita, ya kita mencari kebenaran. Kebenaran ya? Mencari kebenaran. Dan juga dilihat rentetan kondisi manusia Indonesia pada saat itu. Kalau sekarang mereka terbuka. Dengan adanya teknologi, dengan adanya ini kan terbuka semua. Ya. Pemikiran, cara berpikir. Kalau dulu kan kita tahu persis. Kita mau merdeka berkumpul aja sulit. Iya betul. Ya kan? Apalagi tidak mikirkan itu 1 tahun yang akan datang dia mau udah menyiapkan itu. Kapan dia berpikir? Untuk orang dulu ya. Iya. Bukan dalam arti saya mengecil orang dulu. Enggak. Kalau informasi yang saya dapat dari ibu saya, sesudah mereka pulang dari Rengas Dengklok, kalau tidak salah mendekati sahur. Lagi puasa itu? Iya, bulan puasa. Rengas Dengklok ini Agustus juga? Agustus. Kalau nggak salah waktu itu antara tanggal 14, 15, 16. Berapa hari sebelum proklamasi itu? Iya, sebelum proklamasi mereka tuh istilahnya kalau secara kasarnya diculik lah ya. Bung Karno dengan Bung Hatta itu diculik. Mereka minta Bung Karno mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini bebas dari penjajahan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kebenaran pada saat itu adalah 17 Ramadan. Ingat, kalau 17 Ramadan yang selaku kita umat Islam itu pada saat itu turunnya Al-Quran. Oh gitu. Ya. Jadi keramat sekali. Keramat sekali 17 Agustus pada itu pas 17 Ramadan. Itu keramat sekali Indonesia ini. Merdeka itu. Memang Tuhan ya yang memberikan ini mungkin. Jangan tanggal itu pas turunnya Al-Quran. Gitu. Kita memperingati setiap nuzul Quran itu kan tanggal 17 Ramadan. Nah dari pasti itu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi sakral sekali kemerdekaan kita. Ini yang memperkat dari bangsa kita ini tidak akan terjadi perpecahan. Iya, karena sakral pada tanggal 17 Agustus itu adalah 17 Ramadan. Nah itu, jadi banyak misteri yang kita tidak sangka pada situ ya kemerdekaan. Ya, ada campur tangan. Iya, insya Allah mungkin. Mudah-mudahan mungkin. Ya semuanya memang campur ketentuan ya. Iya ketentuan. Memang ada hal-hal tertentu yang itu jadi sejarah yang diingat orang. Dan ini sebenarnya harus dikembangkan. Untuk apa? Untuk memberikan rasa persatuan kesatuan bangsa ini jangan saling terpecah. Betul. Ini yang sebenarnya yang menjadi ini kita tuh sebagai penyemangat kita tuh di situ. Motivasi kita di situ bahwa orang sekarang taunya ya seneng-seneng aja gitu. Ya itu yang sangat kita sayangkan di situ, bahwa dia bisa seneng sekarang, ingat nggak dia dulu bahwa orang-orang dulu iya gitu, punya darah, punya nyawa, nyawa mereka punya, mereka mempertaruhkan benar untuk mereka. Ini kan sedikit sekali informasi masalah-masalah ini kan, tapi ini harus diangkat bahwa heroik sekali pada situ. Para pemimpin pemuda-pemuda revolusi pada saat itu dia macam mana memikir bangsa ini harus merdeka. Kalau nggak didesak pemuda-pemuda itu mungkin tanggal 24 ya. Jadi diberikan tadi. Kalau informasi Pak ini YouTube-nya Pak ini, saya rasa seorang menteri nggak mungkin tidak punya data-data yang asli. Pasti ada data-data yang Pak asli. Mahfud itu ngomong di forum apa gitu? Iya. Saya lihat itu dia lagi jadi pembicara. Iya, berbicara. Ya, itu. Nah, itu kan satu informasi yang perlu dicerna dan perlu dijadikan evaluasi. Ya. Haruskah ini hal-hal yang demikian itu dibukukan, dijadikan satu referensi, mungkin akan diberikan kepada anak-anak kita yang di bangku sekolah. Sehingga mereka bisa tahu. Inilah datuk-datuk saya dulu memperjuangkan bangsa ini. Jadi sebagai perkat itu sebenarnya. Ini sebenarnya yang ini. Nah, yang perkat tadi ya. Saya sepakat bahwa dari tangan dari tangan Bu Fatmawati inilah disatukan dalam merah putih. Iya, betul. Nah, tapi balik ini. Yang saya dengar sejarahnya dulu bahwa orang mau proklamasi, mengibarkan bendera,
benderanya belum siap, mendadak. Bukan tahu dadakan ya, bukan tahu gula digoreng dadakan, enggak. Tapi ini yang saya dengar dulu, Ibu mendadak Bu Fatmawati udah ngambil mana kain merah, mana kain putih dijahit, terus dikibarkan. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Kalau menurut saya enggak seperti itu. Dari informasi yang saya dapat dari ibu saya, kemudian ibu saya itu dekat dengan Ibu Fat. Dia kan dua beradik ya. Dua beradik. Ya, ibu saya sebagai ipar dia kan. Jadi sesudah sahur, sudah sahur, dia berpikir apa yang harus dipersiapkan kembali untuk pelaksanaan proklamasi besok, dibacakan atau diproklamirkan pada saat itu. Apa yang kurang? Pengibaran bendera itu. Mungkin waktu itu kan dulu burung Garuda belum ada kan, belum termasuk lambang negara kan. Nah, tapi dia punya satu pemikiran. Nah, ini pemikiran dari mana? Ada yang kurang menurutnya. Maka diambillah potongan-potongan kain pada situ, kalau istilah dia menyebutkan perco waktu itu. Perco dulu itu istilah orang Bengkulu itu potongan kain. Dia punya pemikiran kok bisa merah putih. Oh, itu dari Bu Fat sendiri? Ya. Atau merah putih itu bukannya sebelumnya sudah ada? Dari mana adanya? Kita belum merdeka kok. Kita belum merdeka. Atau dari zaman kerajaan apa ini? Nah, orang menyangkut-nyangkutkan ke sana. Soal sebentar ya, sedikit sebelum kita luruskan. Saya coba cari sebelum podcast kita ini, saya coba cari literasinya. Banyak sumber ini ya. Iya. Bahwa apa yang kita bahas hari ini, Bu Fat itu menjahit bendera dengan tangannya. Ya. Itu saya dapat sumber dari Kompas. Ya. Nih, mungkin pemirsa agar ini ya. Menelusuri sejarah bendera pusaka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Ya. Ini kompas.com. Ya. 17 Agustus 2021. Ya. Tayangnya ya di webnya kompas.com. Ya. Disebutkan di sini. Sebentar. Mengutip pemberitaan Kompas 16 Agustus 1975. Ya kan? Bendera tersebut dijahit oleh Fatmawati pada bulan Oktober 1944. Artinya setahun sebelum 45 ya. 2 minggu sebelum melahirkan putra sulung Guntur Soekarno Putro. Ya, bisa. Saat itu usia Fatmawati berusia 21 tahun. Ya. Ia menjahit sendiri dengan tangan. Ya, betul. Kalau tangan kita harus sepakat ya. Tinggal masalah waktu ya. Tapi ada literasi yang lain. Ada ini ya, sumber yang lain agak beda dari yang Kompas ini. Tapi Kompas ini mengutip pemberitaan Kompas 16 Agustus 1975. Ya. Jadi dulu pernah masuk berita. Ya, betul. Nah, ia menjahit sendiri dengan tangan karena dokter melarangnya menggunakan mesin kaki. Ya. Fatmawati memperoleh kain bendera tersebut dari seorang perwira Jepang. Betul. Saat ditanya siapa nama perwira itu, ia tidak ingat. Belakangan diketahui perwira itu bernama Shimizu. Perwira itu datang sendiri ke rumah Bung Karno di Jalan Penggasaan Timur, mengantarkan 2 blok kain katun, masing-masing merah putih. Ya. Nah, ini yang dari Kompas. Ya. Mengutip yang lama bisa berita ini. Itu bisa jadi, bisa jadi. Tapi saya lihat di mana ya, ini nasional semua ini. detik.com ya. Ya. Ini tayang Rabu 17 Agustus 2022 tahun kemarin ini. Nah, di sini disebutkan ya. Dia ini ngambil dari mana ya, kandungan. Berulang kali saya mana. Kalau ini pakai mesin ini ya, kalau nggak salah saya tadi baca. Seharusnya dibalik proses penjahitan. Sebagai sosok yang tangguh, Fatmawati menjahit bendera merah putih dengan mesin jahit Singer yang dijalankan dengan tangannya. Yeah. Kan kadang orang pakai jahit itu pakai tangan itu ya, apa diputer-puter. Yeah, tapi ada yang alat fingernya itu. Iya. Apa Singer ya? Singer. Nah, Singer.
Saat itu ia tengah hamil tua dan dokter melarangnya untuk mengoperasikan mesin jahit dengan menggunakan kaki. Ya. Nah, ini sumbernya dari Detik. Detik. Nah, tapi yang banyak di ini orang juga di Wikipedia tentang Fatmawati. Ya. Ya. Di sini disebutkan, nah, salah satunya disebut apa di paragraf menjelang kelahiran Guntur. Nah. Jadi udah masuk hari gitu ya. Guntur ini anak lahir. Gitu ya. Nah itulah. Nah, nanti kita luruskan ya. Saya selesaikan yang ini dulu ya. Nah, nanti ayo luruskan versi ayah ya. Ya. Menjelang kelahiran Guntur, ketika usia kandungan telah mencukupi bulannya, Ya. saya paksakan diri menjahit bendera merah putih. Ya. Saya jahit berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan dengan tangan saya. Ya. Sebab dokter melarang saya menggunakan kaki untuk Ya. menggerakkan mesin jahit. Ya. Kata Ibu Fatmawati dalam buku yang ditulis oleh Bondan Winarno. Winarno. Nah, baru Dia seorang jurnalis juga, dia Bondan Winarno itu. kenapa ya? Seorang jurnalis juga. Jurnalis juga. Iya. Nah, Wartawan. ternyata ayah tadi sampaikan ada Pak Burhanuddin Muhammadiyah, Ya, mantan menteri penerangan, mantan jurnalis juga, Ya. yang membuat biografi. Ya. Ada cerita soal Ya. sejarah Fatmawati menjahit bendera. menjahit. Ya. Tapi bukan pakai mesin, Kan, juga pakai nggak pakai tangan. Singer, tapi pakai jari Pakai tangan, jemari. jari jemari. Nah, ceritain ya. Nah, jadi masalah jari jemari saya kaitkan dengan kebiasaan dari Ibu Fat itu sendiri. Ibu Fat dulu diajarkan oleh neneknya merenda. Apa itu ya? Merenda itu merenda. Merendo. 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 Keahlian inilah mungkin dia sanggup menjahit bendera yang panjangnya 133 kali berapa itu. Kalau orang nggak pintar menjahit merenda, tidak mungkin dia punya keahlian itu. Tapi dia punya keahlian itu. Secara otomatis tidak mungkin kapan kita punya mesin jahit pada saat itu. Emang dulu nggak ada mesin jahit? Agak sulit lah gitu. Ada sih, tapi orang-orang tertentu. Apalagi Pegasan itu kan bukan rumahnya Pak Karno. Cuma dia untuk kediaman pada saat itu di situ sesudah dia beristri dengan Ibu Fatmawati. Ya zaman dulu kan zaman sulit. Ya, belum juga ibu negara. Belum juga dibutuhkan tuh mesin jahit pada saat itu mungkin. Waktu itu statusnya juga bukan ibu negara kan? Bukan, masih masih istri Soekarno. Istri Soekarno. Padahal kan bukan masih bulan kemerdekaan kan. Dia tahun kan kalau tidak salah kawin tahun 1942. 42 tuh. Antara 42 43. Artinya 2 tahun setelah itu baru dia Ya. 44 itu Ya. kan. Sepakat kalau 44 bendera yang dikibarkan 17 Agustus itu 45 dijahit ketika November 1944. Aku kurang Kalau referensi. Aku belum nggak punya referensi. Kenapa? Ya kita pikir pada saat itu kan kebutuhan. Ya. Apakah waktu pada saat itu sudah sangat mendesak sekali untuk kita merdeka sehingga perlu adanya satu ini menyiapkan persiapan. Sedangkan ngetik teks proklamasi pun masih bercoret-coret kan. Coret-coret. Ya. Jadi kalau waktu itu serba dadakan. Ya kan serba dadakan pada saat itu. Bukan emang diprogramkan 1 tahun kemudian baru diprogram teks proklamasinya apa, bentuknya bagaimana, terus apa lagi. Gitu kan pada semua sudah dadakan semua. Sudah peristiwa Rengas Dengklok. Kan gitu. Termasuk bendera itu. Ya termasuk bendera. Dulu kan belum tentu bendera itu sebagai apa. Bentuk bendera itu sebagai apa? Apakah dulu harus ada lambang? Jadi yang November 44 itu Bu Fat yang ada cerita di sini dijahit. Saya itu perlu harus cari ini dulu, literasinya atau bukti-bukti sejarah yang lain. Iya, Bu Fat menjahit bendera itu di tahun 44 untuk apa? Gitu. Nah, untuk apa? Ya kan? Tapi kalau itu mendekati 17 Agustus 45, iya. Mungkin karena dadakan tadi salah satu ininya proklamasi aja tulis tangan. Nah, tulis tangan kan banyak coretan lagi, nggak mulus. Iya. Kan gitu. Betul. Artinya kan ini kan dadakan. Kita ngambil ini perbandingan aja. Dan informasi dari ibu aku, almarhum ibu aku, itu pada saat habis sahur katanya.
Habis sahur. Ya habis sahur. Tanggal 17 itulah. Iya, tanggal 17 pagi-pagi itu. Sebelum naik jam 9. Dan otomatis Guntur waktu itu Masih kecil. masih kecil Sekali. masih balita lah ya. Oh, iya masih balita, mungkin umur setahun lebih lah. Oh iya. Umur setahun lebih. Setahun. Karena Setahun pada lebih, saat setahun lebih. Bung Karno didesak oleh pemuda revolusioner pada saat itu, sedang berdesak habis benar Ya. oleh mereka itu minta ini, waktu Bung Karno juga bertahan tetap tanggal 24 kalau tidak salah. Jadi sedang ribut macam itu, Ibu Fat bawa Guntur karena kehabisan susu. Nah sampai disitulah redahnya. Tinggal timbullah kesepakatan bahwa besok harus melaksanakan itu. Nah di situ kita lihat bahwa seorang sosok Fatmawati punya suatu pemikiran dan ide apa yang harus diikut mempersiapkan kemerdekaan. Oh. Jadi yang nentuin merah putih itu Bu Fat? Kayaknya iya. Kayaknya iya. Bukan Pak Karno. Nanti kita udah ngomong ke orang-orang, Iya. nanti bendera kita merah putih gitu. Dulu kan kita ini waktu kita berjuang untuk kemerdekaan itu kan punya spot-spot, punya barisan masing-masing kan. Yang politik yang berjuang secara fisik tidak seperti sesudah 45. Benderanya ada sendiri-sendiri. Iya, sudah 45. Kalau itu kan ya tokoh pejuang waktu itu kan masih bersifat tidak ada inilah, tidak bersatu seperti sudah proklamasi. Ya kan? Perjuangan mereka memang ada. Sebelum 45 pun sudah ada. Tapi yang versi yang ayah baca dari Pak Burhanuddin Muhammadiyah itu dijahitnya pakai jari jemari tadi. Jari jemari. Kalau atau itu di tanggal 17 itulah. Kalau nggak salah ya. Versi dia. Itu tanggal 17 nanti kita cari referensi. Cari referensinya. Masalahnya kan ini kantor kita ini dekat penurunan, kebetulan dekat juga rumah Museum Fatmawati gitu kan. Di situ kan panjang tuh ada mesinnya. Ya. Ada ininya dulu. Ya saya tuh pernah foto sama artis dulu, apa tuh FTP apa kalau sinetron apa? FTP ya. Iya, Nah, FTP. pernah saya foto itu dia lagi ini jahit. Saya sempat nge-vlog sama artis itu. Oh, waktu zaman pembuatan ini ya, buat retail itu kan. Mau dia film dokumenter itu yang nggak jadi. Tapi nggak jadi. Nah itulah. Ya, tapi yang bagi saya yang penting, ya menurut saya, bukan historisnya kejadian-kejadian itu ya silakan aja. Ya, silakan banyak versi. Silakanlah banyak versi. Itu juga perlu pembuktian, pelurusan sejarah. Tapi yang penting bagi kita, Ibu Fat seorang gadis Bengkulu yang masih belia, yang minim informasi, tapi dia punya pemikiran sampai untuk punya ide membuat menyatukan merah putih. Indonesia dengan merah putih. Ini yang jadi. Itu yang harus kita apa istilahnya bangga dengan Ibu Fat di situ. Sebagai putri asli Bengkulu, dia punya pemikiran menyatukan antara membuat satu bendera sebagai lambang negara itu merah putih. Saya sepakat itu ya. Ya. Apakah dia buatnya pada bulan 1944? Memang sebenarnya sepele sih. Sepele. Iya. Soal sejarah mau diajarin pakai tangan atau pakai mesin, tapi tujuan arahnya itu, jalurnya itu untuk menyatukan Indonesia. Nah, itu yang penting. Itu yang kita nggak habis pikir ya. Tapi saya ini tukang podcast yang nggak biasa-biasa aja. Masalahnya gitu kan. Dengan banyak literasi apa ini, kalau disepakati memang itu pakai mesin jahit, gitu kan, pakai mesin jahit apa ini. Pun banyak referensi saya lihat baca di referensi betul pakai tangan. Tapi tetap pakai mesin jahit itu. Ya mesin jahit sesudah kemerdekaan. Pakai tangan. Ada fotonya, ada dokumentasinya gitu. Ada. Tapi ya ada juga yang bilang ya benar kalau kita berpikir
logika apa dari yang dadakan sebelumnya bendera belum ada apa ini sebagainya. Misalnya pun kalau sudah ada bendera tentu sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Tapi ini enggak, Ya. karena dadakan bahkan tulisan proklamasi aja tulisan masih tangan. Iya, kan? coretan lagi. Wajar kalau misalnya di rumah itu apakah Bu Fatmawati itu seorang penjahit kayaknya enggak. Ya. Emang Bu Fat dulu setahu ayah suka jahit pakai mesin apa ini? Yang setahu saya dia tuh ahli merenda. Merenda itu. Iya, ahli merenda. Oh, ya Merenda itu ya pakai tangan. Iya, pakai tangan. Ahli merenda. Secara otomatis dia menjahit bendera merah putih itu dengan tangan itu nggak asing lagi. Nggak asing lagi ya. Karena dia dari kecil dia ahli Ahlinya merenda. sudah suka karena hobi tadi. Iya. Kayak saya suka main badminton, main tipu-tipu itu kan. Bola. Sampai-sampai dia pakaian khas dia adalah selendang brokat yang sudah direnda. Ya. Itu ini pakaian dia. Ya memang beda kalau memang sudah kebiasaan. Iya. Ini itu kan. Iya. Itu tadi misalnya kayak Lionel Messi lah, ahlinya main bola. Main bola. Kalau Bu Fat kan ini merenda ya. Betul. Ahlinya merenda. Jadi nggak kaget kaget lagi lah istilahnya Iya. kalau sedang menjahit itu. Pun ini bendera harus jadi sebelum jam sekian apa ini ada cepat apa ini kan. Jadi barang itu. Nah cuma yang masalahnya bagi saya itu ya. Iya. Karena ya kalau memang literasinya pakai mesin apa ini kita nggak masalah lah ya. Nggak ada masalah lah, menurut saya nggak masalah Patung di sih. mana-mana itu kan Iya. terutama karena ini di Bengkulu patungnya itu bahkan ya jadi simbol gitu. Jadi simbol. Kemarin terbaru simpang 5 itu udah diganti jadi simpang Fatmawati. Bundaran Fatmawati. Bundaran Fatmawati. Nah, tapi kalau ceritanya dia jahit pakai tangan tapi patungnya pakai mesin kan itu masalah bagi saya. Iya, sebenarnya kan ada juga satu dokumentasi dia menjahit bendera pakai mesin. Pakai mesin. Jadi nggak ada masalah lah. Oke, nggak ada masalah. Cuma alhamdulillah ada ide-ide dari beberapa orang itu membuat bahwa benar bahwa Fatmawati adalah salah satu penjahit bendera. Penjahit ya. Pernah menjadi bendera merah putih. Itu aja itu yang bisa dikembangkan. Simbol menjahit ini Simbol bisa pakai menjahit, mesin, bisa pakai tangan. Tapi yang penting bagi kita itu. Seorang Fatmawati garis Bengkulu yang daerah yang terisolir dari komunikasi dan sebagainya mampu dia keluar ide mempunyai ide menjahit bendera itu. Siapa yang merintah, siapa yang ini nggak usah kita bahas. Nggak usah kita bahas. Saya rasa itu untuk apa aja memberikan polemik bagi ini kan. Yang penting itu pengakuan negara terhadap yang diberikan pada Ibu Fatmawati sebagai pahlawan nasional salah satu menjahit bendera. Itu yang penting yang merupakan kebanggaan kita. Saya mau rehat sejenak. Silakan. Tapi setelah ini saya mau izin dulu sama ayah. Boleh kita mengenang masa-masa ayah ketemu Bu Fat dulu seperti apa di keluarga kayak gimana? Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Jangan nangis ya tapi ya. Jangan nangis tapi ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Nanti kita setelah rehat ini sebentar ya kita mengenang seperti apa beliau ketemu Bu Fat, apa aja ceritanya setelah yang nah selesai kita rehat. Di balik rehat kami ini tadi banyak cerita-cerita yang kalau mau direkod tadi sebenarnya bagus sih, tapi kita ulangi di sini ya seperti janji sebelum rehat tadi lebih ke emang banyak tadi kita cerita politik dan sejarah dan Bengkulu seperti apa, tapi nanti kita ulangi lagi, kita undang ayah lagi untuk menyampaikan petua untuk pemimpin kita di sini karena kan ayah dituakan gitu. Iya siap. Kalau nggak dengar orang tua tuh istilahnya kayak nanti kualat apa guru kehilangan tongkat. Tapi nanti itu di segmen yang lain. Ya, seperti janji kita tadi. Agak mengenang sedikit lah ya kan. Kalau saya Bu Fat almarhumah meninggal 14 Mei 1980. Saya lahir 83. 83 ya belum. Saya nggak tahu seperti apa ini auranya Bu Fat lah. Ayah waktu itu kecil ya? Iya masih kecil ya. Sekitar tahun berapa sama Soekarno itu ya? Aku lahir tahun 51. 51. 5 tahun 51. Jadi bertemu dengan dia itu sekitar umur
6-7 tahun. Dia masih kecil sekali saya. Masih kecil sekali. Masih kecil. Waktu kecil itu yang ayah tahu apa? Waktu ketemu Bu Fat Ya. apa aja yang? Ya, dia seorang ibu, Dia Ibu. seorang ibu, otomatis karena pada saat itu ponakannya masih sedikit sekali. Jadi dengan kami ini akrab gitu. Dan kami sering dibawa oleh ayah kami ke rumah di Jalan Sriwijaya Di Jakarta. di Jakarta. Kami waktu itu memang berdomisili di Jakarta. Di Jakarta. Saya lahir di Jakarta waktu itu. Jadi sering ketemu. Jadi lagi sering ketemu. di Ya Jakarta ketemu itu. ya kayak gitulah antara tante atau bibi dengan ponakan biasanya. Jadi nggak ada. Ya kesannya ya dia keibuan, seorang keibuan. Seorang ibuan. Ya. Tapi Bu Fat juga dia tidak berdiam diri. Pada saat dia pindah ke Sriwijaya, dia membentuk satu organisasi yang namanya Skato. Skato. Itu bahasa Bengkulu. Ya, sebagai Bengkulu Skato. Skato itu ada kumpulan dari ibu-ibu Bengkulu yang sebaya dengan dia atau yang lebih tua, berkumpul sana membicarakan masalah riset, memberikan pengetahuan. Ini kegiatan-kegiatan ibu di luar kegiatan kenegaraan. Jadi masih jadi ibu negara ya? Ya, waktu masih ibu negara dia. Jadi ayah dulu sering di Istana Negara? Sering. Ya? Waktu saya di Istana Negara itu sekitar umur 5 sampai 6 tahun lah pada saat itu. Ya, kelakuan anak-anak lah biasa kan. Ya. Tidak punya beban. Guling-guling di lari-lari di rumput di belakang istana itu. Itu. Jadi pernah coret ini ya dinding istana? Enggak ada. Karena saya kan anak kecil. Anak kecil sekarang. Dulu kami aja sekolah tuh pakai batu grep. Batu grep jadi sejenis bahan dari batu yang ditipiskan. Itu bahan sekolah kami. Jadi itu aja. Jadi bukan bawa buku, batu grep. Jadi gimana kami nak nyoret-nyoret, pulpen nggak ada tuh, pensil nggak ada pada itu. Pada saat itu batu grep istilahnya. Mungkin ibu dari Bung Beni masih ngerasakan itu batu grep itu. Jadi yang paling apa? Ayah pernah ngobrol sama Bu Fat waktu masih kecil itu apa? Ada yang ingat nggak? Ya, Apa yang dia obrolin? biasanya seorang ibu dengan ponakannya. Kayak gitu aja. Jangan nakal gitu, Ya, jewer ya. kali sih. Serius? Paling gitu. Ya. Pernah jewer? Pernah. Oh, nakal benar. Jadi di sebelah rumah di Jalan Sriwijaya itu ada kolam. Ada kolam. Ikan. Ya. Di situ ada patung kecil. Patung itu anak kecil yang sedang kencing, buang air kecil. Oh iya, banyak itu. Ngancur itu. Kayak di Eropa itu kan banyak tuh. Iya. Jadi kami sering main di situ kan, melihat ikan. Saya pernah didula oleh guru, didorong sampai jatuh. Sama Pak Guru ya, anaknya. Sampai jatuh, saya bangun, saya jolak lagi. Nah ribut, situ baru ibu pada tahu nggak saya dijewer. Oh benar berarti itu bukan saya. Itu saya dijewer. Kamu ini nakal gini. Cuma itulah kesan yang pernah ini. Ya? Oh, aduh, yang nakal ini berkesan kayaknya. Jadi waktu guru datang ke sini dulu, mampir situ saya ceritain pengen ya gitu. Oh mas nih katanya. Sama masih Pak ingat. Guntur? Iya guru. Pak Guru. Sampai guru. Oh masih ingat aja katanya. Sekarang masih komunikasi? Oh ya, say hello aja. Say hello saja. Iya, say hello aja. Padahal dulu ini benar ya? Iya, dekat. Ya paling kami sepantaran soalnya. Iya. Yang ponakan-ponakan Ibu Fat yang lain kan belum ada, baru dari keluarga saya aja. Bu Mega sudah ada? Sudah ada. Bu Mega kan tahun 47 ya. Lahirnya sudah ada. Yang paling ayah ingat terkenang dalam hati, dalam sanubari gitulah istilahnya dari Bu Fat tuh? Perhatian terhadap keluarga. Perhatiannya tinggi sekali. Jadi pada saat itu bapak saya kecelakaan bawa motor, kecelakaan tapi tidak parah. Suruh balik dari SPAD, pulang ke rumah. Ibu Fat itu besuk bapak saya. Dulu rumah saya itu di Cempaka Putih. Cempaka Putih itu di depan rumah saya itu pasar.
pasar benar, pasar yang becek-becek itu. Jadi Ibu Fat turun di depan situ, di jalan besar, masuk dalam, pakai becak. Jadi sebelum Ibu Fat datang itu rombongan istilah dulu pas pampres lah ya. Sudah ini mau mengusir orang jangan jualan dan sebagainya. Terus Bu Fat melarang, jangan katanya. Jangan mengusir. Biar mereka berjualan, saya juga bisa jalan kok. Enggak. Nah, itu yang saya terkesan di situ. Jadi Ibu Fat itu tidak merasa dia ibu pejabat. Enggak merasa dia. Tidak merasa itu ibu pejabat, ibu negara. Ya. Dia anggap dia sebiasa orang biasa. Ya. Sehingga dia melarang pas pampres itu menutup pasar itu. Itulah saya lihat terkesan itu di situ. Ya. Lah Bu Fat ke pasar ngapain? Ya, besuk bapak saya. Oh, besuk datang ke rumah. Dia ke rumah. Kirain Bu Fat ibu negara loh, masa belanja ke pasar kan pasti ada ininya. Pas jemput apa itu ya? Iya. Karena perhatiannya itu. Ya, karena itu ya adiknya yang paling yang sudah berkeluarga kan cuma bawa saya pada itu. Yang lain belum adik sepupu dia. Itu. Ya. Jadi yang saya betik di situ udah dia tidak merasa bahwa dia seorang yang besar. Ya. Dia bersahaja orang. Itu yang saya. Dari fotonya kelihatan. Ya. Apa? Enggak kayak saya salut sih kayak yang Pak Jokowi, Bu Ani ya. Bu Ani sorry itu Pak SBY, Ibu Irina ya. Irina. Bu Irina juga bersahaja. Iya, bersahaja orangnya, betul. Ada banyak bukan mungkin enggak di Indonesia tadi. Di luar sana. Bedaknya semeter. Itu yang saya berkesan di situ, sehingga orang-orang di sana juga bukannya mereka marah dan sebagainya, enggak, cuma mereka hanya menonton kedatangan ibu negara. Mereka itu ibu negara. Ya. Nonton jadi sambil ngeliat di rumah saya. Jadi nggak jadi pasar tuh diberhentikan, kegiatan jual belinya ya. Iya, cuma dia datang aja. Itu yang paling berkesan. Pada sangat perhatian sama keluarga. Iya, sangat perhatian keluarga dan juga tidak merasa dia itu orang besar. Gadis Bengkulu, wanita Bengkulu. Iya. Itu memang condong keibuannya lebih, auranya Bu Fat itu nular. Amin. Jadi kalau mau nikahin gadis-gadis Bengkulu itu ya keibuan mereka tuh. Dia dengan keluarga di sana nggak ada pilih kasih deh. Siapapun keluarga dia itu pasti dia ada hal-hal tertentu, kerja baik, kerja buruk, pasti dia datang. Ya, itu. Jadi nggak merasa bahwa dia seorang pejabat besar. Terjadi perubahan perubahan tingkah laku nggak ada itu. Nggak ada ya. Sama aja. Ya, biasanya kan orang kalau baru jadi pejabat ada satu perubahan perubahan sikap ini kan. Biasanya jalannya agak slow pada ini. Aduh. Padahal kan enak kalau pejabat itu biasa-biasa saja. Betul. Pergi ke pasar biasa saja ketemu. Betul. Sholat di masjid biasa saja ada orang ini gitu. Ya sampai saat-saat terakhir dia meninggal itu kan kuburannya di karet. Di kuburan umum TPU. Pemakaman umum ya? Iya, pemakaman umum. Karena itu baru Bu Fat ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun 99. Itu setelah 19 tahun. Iya. 19 tahun. Tuh. Tapi ini ya, kita lanjut ini. Saya tadi sempat waktu break kita sebentar itu tadi cerita soal pertemuan antara Bung Karno dan Bu Fat. Nah, sambil jalan tuh ini. Tapi kita kalau ke Simpang 5 ketemu museum rumah Fatmawati. Tapi rumahnya sebenarnya bukan di situ kan? Ya, kalau dia lahir itu di Bank BNI. Bank BNI 46 sekarang itu. Iya. Di Simpang 5 itu ya? Iya. Itu ada masih bekas-bekas apa ininya? Enggak ada lagi. Jadi waktu Pak Asandin, Datuk Asandin tuh menikah, dia tinggal di sana. Tinggal di situ. Tinggal di sana. Di BNI 46 dulu, rumah tua istilahnya. Tinggal di sana sampai melahirkan Ibu Fat.
Oke. Ya, sampai melahirkan Ibu Fat. Nah, sudah beranjak dikit agak besar karena Pak Asandinto sebagai pegawai Bersumei, perusahaan dari perusahaan Belanda, akhirnya dia pindah ke Malboro. Dekat kantornya lah istilahnya. Nah, di sana. Tapi dia lahirnya di Bangka Belitung. Nah, yang rumah sekarang itu rumah siapa berarti? Nah, itu historisnya saya rasa diambil dari mulai dia sudah meranjak besar, sudah beranjak gadis istilahnya. Oh, memang tinggal di Dia situ? pernah tinggal di sana. Oh. Pernah tinggal di sana. Waktu itu rumah siapa berarti? Dulu rumah Masih saya. satu keluarga? Ya, masih keluarga. Rumah datuk saya. Rumah datuk. Bapaknya bapak saya. Jadi di lingkungan situ memang masih Keluarga besar. semua. Keluarga semua. Itu. Mungkin kita ambil historisnya di sana. Nah, ketemunya sama Bung Karno itu? Nah, ketemu dengan Bung Karno itu ya karena Pak Asandin ini adalah salah satu tokoh Muhammadiyah pada saat itu. Tokoh Muhammadiyah. Ya, tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Ketua komisaris untuk komisariat Bengkulu. Karena budaya Bengkulu apabila ada orang besar datang ke Bengkulu, pasti tokoh-tokoh ini berkenalan. Oh, gitu. Jadi Pak Asandin ini menyempatkan diri berkenalan dengan Bung Karno. Akhirnya akrab mereka. Akrab ya. Karena sering bertemu, akrab. Karena Bung Karno juga dulu seorang Muhammadiyah. Ya. Orang Muhammadiyah, jadi pertukaran inilah istilah informasi Pikiran, dan sebagainya. banyak diskusi ya. Karena sudah akrab. Nah, pada saat Bung Karno membawa istrinya Ibu Inggit bersama dengan anaknya Ratna Juwami, dikenalkanlah Fatmawati ini dengan anaknya Ratna Juwami. Oh, gitu. Karena seumuran mereka, sepantaran lah istilahnya. Nah, itu dia berkenalan. Nah, proses itu saya nggak tahu. Sampai di ini katakan sampai terjadi ada timbul kasmaran terhadap Ibu Fatmawati ya. Saya nggak mau membahas masalah itu. Kalau saya ada sih bacanya sih. Iya, agak itu. Seorang Bung Karno karena dia diasingkan, pada ini sering pisah jauh. Padahal Ibu Inggit ada loh. Ada ya? Ada Bu Inggit kan ada. Ada di sini juga. Iya di sini Ibu Inggit dengan Ratna Juwami anak angkatnya di sini. Tuh. Sehingga banyaklah cerita-cerita mengatakan judulnya Guruku Kekasihku. Banyak istilah itu saudara-saudara itu nggak terlalu populer. Nggak seperti itu ceritanya. Iya, karena terus terang aja Pak Karno tuh apakah guru secara formal atau informal? Ya. Guru-guru apa? Kan Ya. Yang jelas dia berkawan dengan Ratna Juwami. Berteman baik, berakrab dengan Ratna Juwami. Itu aja. Saling mengunjungi itu biasa. Mungkin Bu Fat kemana ke Anggut ke rumah Pak Karno ya karena Ratna Juwami, bukan karena apa. Ya. Melindungi Ratna Juwami dengan Ibu Fat datang ke rumahnya Ibu Fat ya karena ya nama sama-sama gadis kan. Ya. Kebenaran juga satu pemikiran atau ya kerasan lah istilahnya bersahabat mereka dua kan. Itu. Jadi nggak ada istilahnya mengatakan bahwa Bu Fat tuh ngejar itu kan. Beda, tapi saya juga malas membahasnya untuk sekarang itu. Iya. Ada ini. Namanya jalan hidup orang. Jalan hidup. Iya. Terus sepakat. Jalan hidup. Pun saya nggak lurus saja, kadang ada belok-beloknya. Mungkin sering malah saya belok-beloknya. Iya. Jadi daripada ngomongin orang lain ya. Iya. Ya mungkin karena Pak Karno orang besar. Iya. Benar Pak Karno orang besar. Ya karena orang-orang dulu. Iya. Ya, maaf ini ya, bukan saya sosialisasi apa enggak. Tapi kan orang-orang dulu kan. Ya. Yang orang-orang suami punya banyak istri gitu. Ya anggap aja lah yang katanya ini orang-orang dulu tuh ini selain ratu punya ini juga. Pak Karno itu dalam cerita dia dilahirkan
dengan ditandai meletusnya Gunung Merapi. Paham orang Jawa mengatakan apabila seorang lahir dengan ditandai keadaan alam, maka dia akan menjadi orang besar. Jadi orang besar. Istilah mereka itu Satria Piningit. Maka itu oleh Pak Haji Omar Said Cokroaminoto diajak akan dididik oleh Pak Hos Cokroaminoto. Kebenaran bapaknya Pak Karno dengan Pak Cokroaminoto itu kawan dekat. Itu. Karena dianggap itu. Ini adalah orang besar. Ya wajar kalau orang besar punya apa nih? Punya indera ke-6 atau indera ke-7 itu. Karena dia orang besar. Kalau Bung Karno bukan orang besar, nggak mungkin Indonesia ini bisa merdeka. Dan orang-orang besar dulu, bukan saya belain, saya ini orang-orang besar dulu terus terang aja, mereka punya banyak istri. Iya kan ya, nggak salah saya kan? Ya. Orang dulu. Raja-raja aja banyak istri. Iya, ya, punya ratu jadi punya suami, apa gitu kan? Pemaisuri yang apa? Itu. Sampai-sampai kan dia dijodohkan dengan anak Pak Cokroaminoto kan? Neneknya Maya Estianti sekarang, Ibu Utari. Iya. Ini dijodohkan. Akhirnya mereka nikah ganggang istilahnya, karena dia cukup umur, nikah ganggang. Dan saya, bukan promosi nih ya, kadang nanganin karena profesi saya salah satunya itu kan. Saya nanganin ada perkara gitu kan, perkara tanah nih. Kadang agak bikin ya sampai ke garuk-garuk kepala nih ya. Ini warisan 1, 2, 3. Kok jadi pisahin 1, 2, 3 nih saudaranya apa deh nih? Ini istri pertama. Orang dulu gitu. Orang dulu. Ini agak menyimpang dikit ya. Iya. Dewasa gitu. Tapi kita nggak bahas itu. Tapi ada yang ayah tahu dulu waktu apa dari cerita mungkin dari nenek lah, kayak saya manggil nenek dari ibunya ayah atau bapaknya ayah dulu cerita tentang Bu Fat waktu sama Bung Karno apa aja yang ayah tahu? Yang saya dengar karena mereka kayaknya Pak Karno sudah menetapkan pilihan hatinya terhadap Fatmawati pada saat itu. Sesudah dia pulang ke Jakarta dari penghasilan Bengkulu, diutuslah salah satu pamannya melamar Fatmawati. Melamar Fatmawati, diterima oleh neneknya pada saat itu, Poyang kami. Ditolak. Ya, ditolak. Sampai 2 kali, sampai 3 kali ditolak. Sampai dibilang, kamu tuh sudah punya istri. Istri kamu masih ada, walaupun dia sudah di Bandung. Kami tidak akan menerima orang sudah beristri untuk meminang anak kami, cucu kami. Itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali itu. Sampai 3 kali. Orang besar kayak itu bisa ditolak. Jadi bukan langsung diterima. Sudah 3 kali. Akhirnya karena kekeh utusan dari Pak Karno minta Fatmawati sebagai istrinya, akhirnya neneknya itu mengatakan, baik, kami bisa terima, tapi tolong ceraikan istri sah kamu, baru kami bisa nerima. Nah itu, ini banyak orang nggak tahu. Ya maaf nih ya, kan saya ini ya, maaf agak sensitif aja nih. Kan maksud saya meluruskan aja nih. Ada yang kita luruskan soal ada orang yang komentar bahwa pelakor. Fatmawati karena Soekarno orang besar, dia merebut Soekarno dari ini. Padahal sempat tolak 3 kali. Iya, ditolak 3 kali. Kamu sudah beristri, kamu tidak berhak ngawinin anak saya, cucu saya. Karena kekeh, terus nyerah juga kayaknya. Boleh kata kau beristri dengan cucu saya, tapi kau ceraikan. Itu. Jadi bukan diterima langsung.
Tapi maaf ini ya, Etika orang Bengkulu nggak kayak gitu. ya walaupun Budaya saya sempat merasakan budaya di Bengkulu ini bahwa waktu saya masih bujang, bukan waktu masih bujang apa, SMA lah. Iya. Saya negur anak gadis saja. Panggil saya kan, pada ini teman sekitar lingkungan itu kan. Pada ini, pada ini. Saya balik ke rumah. Nyampe depan rumah, kata ibu. Hati kalau nih anak gadis orang itu jangan marah. Nggak kayak sekarang kan? Nggak sekarang. Malah mana pacarmu? Udah punya pacar belum? Masih jomblo ya? Kalau sekarang, kalau dulu benar, kita masih bujang pada ini. Ya, nanti kalau udah waktunya nikahi. Apa kalau udah siap? Nah, pacak biaya dia. Orang dulu. Sekarang dulu. Tapi ini ya. Apa lagi dulu nian? Duluan kan? Saya itu tahun 90-an itu, 90-an Ya, mau 2000. Iya. Nah, apalagi tahun 40-an. Iya. Dan sini masih adat istiadat masih dijaga. Masih kan? kental sekali. Nah, itu yang saya mau tanya ya. Ada kan ceritanya katanya pernah pacaran di Pantai Panjang. Oh, itu nggak ada itu. Foto itu bukan di Pantai Panjang. Foto itu di India. Foto yang beliau sama Bung Karno sama Bung Fad itu. Iya. Ada di pinggir air-air itu bukan pantai. Bukan. Itu kalau dapat informasi itu waktu dia berkunjung ke India, jadi bersepeda di pinggir Sungai Gangga. Wah, artinya itu udah suami istri. Udah suami istri. Bukan lagi pacaran. Bukan pacaran, mana boleh lah. Soalnya ada tulisan gitu ya. Nah itu kadang-kadang itulah, kadang-kadang harus diluruskan. Iya sih, saya juga sempat ini kalau orang dulu Pantai Panjang seperti cerita ya tadi waktu kita break ya, Pantai Panjang itu dulu. Ini kantor kami di Penurunan, batas Simpang 3 ini Iya, kan. Simpang 3, ini masih sepi sini dulu nih. Hutan-hutan semua itu kan. Dekat pantai itu rawa-rawa. Iya, betul. Jarang orang main ke sana. Jarang. Paling mau ke pantai nih lewat Sukajadi turun situ. Nggak mungkin. Jalan setapak. Jalan setapak. Dulu zaman saya dulu tahun 70-an. Seorang apa di tahun 40-an ya? Bung Karno yang dianggap dulunya sebagai orang yang diasingkan karena dia dianggap orang besar ini gitu kan. Bawa anak gadis orang gitu kan nggak mungkin. Apalagi ini Bu Fad ini anaknya tokoh Muhammadiyah juga. Berarti nggak pakai pacaran. Nggak ada pacaran. Langsung 3 kali ditolak. Iya. Yang keempat baru diterima nikah. Baru itulah mereka. Ya, baru diterima lamarannya. Tapi syarat satu. Ceraikan. Iya. Istri sahnya. Jadi bukan ujuk-ujuk dan langsung diterima, enggak. Maka itu waktu film trailer sejarah Bung Karno dengan Fatmawati itu saya katakan, kita ini masih punya budaya, Pak. Sekarang aja masih ada budaya, apalagi dulu. Iya. Sampai ngantar-ngantar makanan, ada ini slide-nya ada ngantar makanan ke Bung Karno, nggak ada itu. Iya, saya sempat mikir juga, kita aja zaman 90-an ke 2000, akhir-akhir mau 2000 ke ini itu orang tua masih fanatik, masih tegas kalau soal bujang gadis gitu kan. Apalagi zaman dulu. Bapaknya imam loh. Datuknya imam loh. Imam masjid. Imam masjid di Simpang 5. Yang namanya Basarudin itu imam. Ya apalagi anak ustad. Kayak itu. Ini nggak mungkin lah sembarang yang cucunya dibuat kayak gitu. Dibawa ini ya. Kalau istilah gini kegatalan. Nah itu. Ya ini harus diluruskan sejarah kayak gini. Walaupun sepele tapi sangat penting. Iya. Itu. Yang sampai apa yang katakan Bung Beni tadi, pelatkor dan semuanya. Bukan kata saya. Saya banyak dengar orang ngomong apa ini kan katanya. Maaf ini ya ini ya. Maaf ya. Ini saya ada komentar orang gitu kan. Iya, benar. Apa yang dijadikan pahlawan? Apa ini? Ya cuma ini menjadi bendera dia tuh itu sampai keluar kata itu gitu. Betul. Padahal saya mikir juga. Karena dia minus informasi. Ya, minus informasi. Dan itu ada sih, ayah juga kenal. Ayah tahu lah. Yang ngomong itu. Banyak, saya juga dengar itu. Iya. Saya juga dengar. Harus diluruskan itu. Nggak ada itu.
Oke. Jadi ini enak ya obrolannya sampai lebih dalam. Secara Sedetail detail itu gitu. bukan karena bendera merah putih aja, tapi Bukan soal bendera merah. kehidupan, sejarah kehidupan Ibu Fat itu sendiri, perjalanan hidup. Tapi ya itu mungkin juga karena itu tadi ya, beliau ini ditakdirkan punya tangan yang menyatukan Nusantara. Nah Itu benang merahnya. benang merah. Itu. Ada yang ayah ingin sampaikan? Saya satu Closing statement deh. Ya, closing statement. Saya, karena kita sudah sepakat bahwa merah putih adalah sebagai alat pemersatu. Merah putih merupakan satu lambang suci dan berani. Saya menginginkan hasil pertemuan BSI kita itu perlu ditingkatkan, bahwa harus terus dikembangkan Bengkulu kota merah putih atau bumi merah putih. Kenapa? Karena ini memberikan satu perkat bagi kita bahwa rasa persatuan kesatuan di antara kita, masalah egosentris di antara yang ada di daerah kita ini bisa hilang dengan merah putih ini. Merah itu alat pemersatu. Harusnya dengan merah putih Bengkulu lebih erat. Karena merah putih sudah berhasil menyatukan Nusantara dari Aceh sampai Papua. Seharusnya Bengkulu lebih dari harusnya kayak gitu. Jadi merah putih itu bukan hanya sebagai lambang tapi mari kita lihat hasil perjuangan merah putih itu dari tangan seorang wanita asli Bengkulu dijadikan lambang negara Indonesia. Dan kita menginginkan di bumi merah putih itu atau di Bengkulu ini sebagai alat pemersatu. Tidak ada lagi perpecahan. Tidak lagi pemikiran yang terkotak-kotak. Jadi kita satukan pikiran. Kita bangun Bengkulu. Karena kita sangat riskan sekali. Beberapa daerah yang dimekarkan menjadi provinsi seperti Jambi, seperti Sulawesi Tenggara sudah melebihi dari kita. Kita masih berkutat kayak gini aja. Mari kita coba memikirkan Bengkulu harus bisa sejajar dengan provinsi lain. Dengan Bangka gitu aja kita agak ketinggalan. Padahal kita lebih dulu. Dari Bangka ini semua baru 5 tahun 6 tahun ini kan. Jadi provinsi, tapi kita sudah apa yang kurang Bengkulu? Sumber daya alam kita sudah banyak. Sumber apa lagi kita? Nah, mumpung sekarang harus menjadi bahan pemikiran. Kita anggaplah sebagai pucuk pimpinan kita ini benar-benar kita nih punya satu pemikiran membangun Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Kita tidak melihat kekurangan sumber yang ada. Bagaimana kita bisa mengangkat sumber-sumber yang ada pada kita yang sehingga bisa membangun Bengkulu. Tidak ada lagi pemeo dari masyarakat menanam pisang di tengah jalan dan sebagainya. Terus ada orang yang mati tidak bisa terangkat oleh ambulan karena dengan rusak. Harus dengan motor. Pakai motor ya bawa jenazah. Kita ini zaman milenial, zaman terketerbukaan, zaman apa yang tidak ada dengan kita? Semuanya ada. Pemerintah pusat saya welcome. Apa yang diinginkan oleh daerahnya, nggak mungkin akan tinggal di kitanya. Tinggal kita mau nggak kita kan gitu. Tapi di banyak obrolan kita berapa kali kita ketemu ya, saya sepakat itu. Tolong dong yang di pusat bukan hanya perwakilan Bengkulu yang ada di pusat, tapi pemerintah pusat dan Pak Presiden Jokowi, Pak, ibu negara pertama itu ada. Itu disentuh harusnya. Tolong. Itu yang disentuh. Pak Jokowi aja siap hadir waktu peresmian patung. Bayangin, kamu ini nggak pernah dilakukan. Kayak itu menerima aja biasa-biasa aja. Pak Jokowi itu orang nomor 1 kok. Mbak Puan itu sebagai ketua DPR. Bayangin, segala political will yang ada di Indonesia ini ada di DPR.
Anggaran ada di DPR, semua ada di DPR. Bagaimana kita? Tinggal kitanya. Iya, bagaimana kita? Tuh. Sebesar Ibu Fatmawati, Iya. Nama besar Fatmawati hilang. hilang. Tidak kita gunakan. Iya. Nggak cukup kita cuma manggil istri-istri gubernur untuk jahit merah putih di sini tuh apa? Untuk apa? Cuma seremonial Seremonial toh aja. Coba gimana caranya? Sentuhlah mereka. Mumpung sekarang yang agak sedikit berkuasa kan dari anak-anak beliau, cucu beliau. Sentuh itu. Ya itu ibu-ibu negara, betul datang ke Bengkulu seremonial. Tapi buat mereka balik lagi itu apa yang kita punya gitu. Itu yang seharusnya ini gitu kan. Nah itu. Ya. Jadi mungkin perlu adanya sepemikiran lah dari ujung muku-muku sampai ujung kaur. Ya. Ujung. Iya. Ujung Lebok sampai kota. Satu pemikir mana bangun. Padahal kita itu punya, ya betul kata ya tadi, sumber daya, anggap aja wisata lah. Laguna apa yang di Kaur itu, Laguna itu pantai apa? Iya betul. Apa dari Bali? Apa itu? Indahnya lebih malah. Lebih. Di utara itu ada air terjun Iya. berapa 9 Iya. yang apa itu kan di dalam Iya, itu. iya. Kalau itu dikembangin orang bisa misalnya punya villa di situ liburan apa di ini enak wisata alamnya ini. Jangan kita. Jadi dia balik-balik lagi gitu. Iya, kita ini seperti ayam belagu senja, dah tahu lagi yang tua mana yang muda, saling contoh. Siapa yang duduk ya? Siapa yang saling contoh untuk tempat kita ini? Iya. Janganlah. Mari kita sama-sama bergandeng dengan tangan. Ya. Tidak bisa kita sendiri-sendiri. Betul. Kita punya 10 kabupaten dan 1 kota kok. Apa yang tidak bisa? Saya bayanginnya gini ya, soal merah putih tadi, bumi merah putih atau ini, saya bayanginnya gini sih. Bukan saya anti bumi Rafflesia apa ini enggak. Iya, betul. Saya bayanginnya ketika dipotret entah NASA apa ini kan, lihat di Google Earth gitu. Bengkulu itu gambarnya merah putih gitu. Ya. Nah, jangankan itu. Di stasiun TV tiap jam 6 itu lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Apa yang muncul pada saat porsi Bengkulu? Iya. Bunga Rafflesia nempel di ini, di batang. Di Batang. Apun. Coba merah putih. Merah putih. Wih, halang kegagahnya kita merinding gitu nih. Itu bunga Rafflesia nempel di batang. Iya. Iya. Bukan tidak menghargai barang langka, Iya. tumbuhan langka, enggak. Tapi kan lebih heroiknya ini kan burung merah putih. Iya. Itu yang paling heroik bagi kita sebagai alat pemersatu kita. Ya. Itu. Tapi biasanya dari awal lagu Indonesia Raya itu ada bendera merah putih gitu kan? Iya, betul. Cuma yang provinsi Waktu ke Bengkulu- daerah. Iya, yang ke Bengkulunya Kayak- coba Bufat itu Palembang itu ini apa tuh jalan Ampera itu kan? Ampera itu. Surabaya, Suramadu, Bali ini. Bengkulu merah putih menempel di itu. Jangan-jangan orang nggak tahu kalau Bu Fatmawati dari Bengkulu. Bisa jadi. Repot ini. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, itu yang seharusnya kita gaungkan. Nah itu. Tapi kalau orang bilang Bengkulu mana? Bumi merah putih. Orang tidak akan teringat terus. Langsung refleksinya Fatmawati. Iya. Ya, Itu ya. First lady loh. Ya first lady. Satu-satunya yang bergelar istri presiden ibu negara adalah cuma Ibu Fatmawati. Yang lain cuma tidak ada. Tidak ada. Cuma itulah penghargaan pemerintah terhadap seorang Ya. Fatmawati. Bayangin. Bukan karena saya ponakannya bangga ya, enggak. Enggak. Tapi Mari kan kita- memang itu realitanya gitu. Sama-sama kita. Kenyataannya Sama-sama harus kita sama. memiliki. Iya. Kan Bu Fatma itu bukan milik keluarga, milik orang Indonesia, khususnya milik orang Bengkulu. Oke ya, kita akan undang lagi ya. Terima Masih kasih. banyak tadi. Waduh, obrolannya kalau ya bagi pemirsa yang mau nanti ya kalau studinya aja udah jadi. Kalau kita ngobrolin yang di balik layar tadi bagus banget. Tapi banyak yang akan kita ceritakan lagi. Kita Iya. undang ya Siap. untuk datang sini. Ya, insyaallah. Untuk Bengkulu lah saya. Itu tadi saya bilang sama ayah tadi kan. Iya. Saya kuliah dari SMP SMA kuliah Jogja. di Jogja, di Jawa gitu kan. Ya saya pengennya yang kayak gini-gini bisa membangun Bengkulu gitu. Ngapain saya
di daerah lain. Orang lain aja sudah mulai kayak kau. Benny, seorang jurnalis, seorang advokat, sudah berguna. Ya. Memberikan informasi ini pada masyarakat. Ya. Terserah mereka untuk apa pemikiran mereka untuk menanggapi. Menyimpulkannya beda terserah. Tapi kita sudah mencoba memberikan motivasi pada mereka. Kita tunggu orang-orang lain yang di luar sana, ya, yang hebat-hebat di luar sana. Baik yang tahu maupun yang tidak mau tahu. Yang tahu. Ya. Itu aja. Balik Bengkulu, majukan Bengkulu. Gitu. Ayo. Ngapain lama-lama belajar di luar, sekolah di luar pada ini? Tapi untuk di dalam, ya saya dibilang kan saya balik Bengkulu ya, gitu, habis kuliah. Kok ngapain balik Bengkulu? Enak kok di Jogja katanya. Enak kok di Jawa kerja di sana. Banyak duit apa ini? Kok bisa ini gitu. Ya terus saya disekolahkan ke Jawa. Ya untuk apa kalau ilmunya nggak untuk daerah saya? Benar itu pengabdian namanya. Saya happy aja ya. Saya itu jadi pengabdian atau enggak, saya happy aja. Iya lagi. Tapi yang lain-lain mudah-mudahan gitu kan ya. Bisa yang udah macam-macam Ya, di luar yang sana. penting bagi kita tidak ada motivasi apa-apa. Iya. Kita hanya memberikan informasi Iya. dan menggugah, itu aja. Kita tidak ada kepentingan. Pokoknya asal Bengkulu maju dan bisa sejajar dengan presiden, itulah harapan kita untuk anak cucu kita yang akan datang. Itu aja. Dan yang punya pendapat berbeda silakan komen, silakan ini kita terbuka. Ini Ya, demokrasi. silakan. Itu aja. Makasih banyak ya. Oke. Kapok ya. Ya, sama-sama. Ulang lagi nanti. Siap, pokoknya aku siap. Itu tadi obrolan. Waduh, rugi kalian kalau nggak nonton ini. Kenapa? Tadi sampai intim banget kita ngobrolnya. Apa ini? Ikutin kita di video-video lainnya. Nah, nanti bahasan kita soal Bengkulu ya. Pengen dari Bengkulu. Ikutin kita terus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.